Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Through the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Pria itu jelas terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Tetapi dia masih menggertakkan gigi dan berencana untuk melarikan diri dengan kilatan cahaya di tangannya. 5 cahaya perak terbang keluar, berubah menjadi 5 sosok dengan penampilan yang sama dengannya, berlari ke arah yang berbeda. Aura mereka tampaknya persis sama, dan dia jelas berencana menggunakan metode ini untuk melarikan diri. Karena begitu mereka menyumbangkan darah jiwa mereka harus sepenuhnya mematuhi perintah Xiaoyan di masa depan. Langkah ketiga keabadian Kaisar yang agung tidak pernah menjadi pembangkit tenaga kuda untuk dewa pertempuran. Martabat abadi sebagai seorang kaisar memberitahunya bahwa ini sama sekali tidak mungkin. Namun pikiran ini hanya berlangsung sesaat, karena saat berikutnya angin bertiup. Pupil pria itu tiba-tiba menyusut dan sebuah kepalan tangan menyapu ke arahnya. Melayang dalam jarak kurang dari 2 jari dari wajahnya dalam sekejap. Tuar! Suara itu datang dari belakangnya. Kekuatan tinju mengalir deras dan semua hutan di belakangnya terbalik, yang membuat pupil pria itu tiba-tiba menyusut dan kepalan tangan yang tertumpu di wajahnya perlahan ditarik dan sosok di depannya adalah Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan bisa membuka mulutnya, pria kekar itu memuntahkan seteguk darah dan segera setetes darah jiwa mengembun dengan hormat diberikan untuk Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan dingin dan tegas, dan begitu dia mengangkat tangannya, dia menerima darah jiwanya. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan bergetar dan avatar pemakan jiwa dan avatar dewa asli langsung disegel ke dalam pagoda kekosongan roh. Hanya nafas di tubuhnya yang berubah, yang mulus hampir tidak bisa melihat petunjuk apapun. Yuto masih berada di tengah kebenaran dan kepalsuan dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sampai melihat pria itu dengan patuh menyerahkan darah jiwanya, Yuto langsung merasa bahwa dia telah membuat pilihan yang sangat-sangat bijaksana saat ini. Tidak ada gunanya memiliki pil sumber. Bagi orang yang kuat sepertimu, berikan saja padaku, kata Xiaoyan tanpa sopan. Dia langsung mengulurkan tangannya. Pria itu tercengang. Apakah ini penghinaan atau pujian? Pria kuat semacam ini begitu dipaksakan sehingga dia bahkan tidak berani mengembalikan tangannya. Merasakan nafas semangat juang Xiaoyan, pria itu sejenak merasa bahwa dia baru saja mengalami halusinasi, dan bahkan pada saat ini dia berpikir itu mungkin halusinasi. Tetapi bahkan ilusi telah menyerahkan darah jiwa sekarang. Apalagi yang bisa dia lakukan dengan patuh menyerahkan Yuanda di tangannya. Ketika dia menoleh, pria itu langsung merasa itu bukan halusinasi. Di belakangnya, meskipun pukulan Xiaoyan tidak mengenainya, itu membuatnya merasakan krisis kematian yang kuat. Dan ini kekuatan pukulan mengalir ke hutan besar di belakangnya. Lebih dari selusin pohon besar tumbang dan di belakangnya berantakan. Tidak hanya kekuatan, tetapi juga kontrol kekuatan ke tingkat yang sangat tepat dapat dicapai. Melalui dia, kekuatan dilepaskan di udara tanpa sedikit pun kekuatan jatuh padanya. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Setelah pria itu berhenti, dia melihat Xiaoyan yang sedang menghitung jumlah pil sumber yang dia miliki dengan kepala menunduk. Segera, kejutan di matanya menjadi semakin intens. Ini, bagaimana ini mungkin? Pria itu tercengang, dia tidak bisa mempercayainya. Tidak ada aturan di sini. Pria itu mengangkat alisnya. Kamu bisa mencobanya. Pada saat ini, Yuto tersenyum dan berkata. Pria itu menatap Yuto sejenak, tetapi setelah memikirkannya, dia tetap tidak berani mencobanya. Pria itu bahkan lebih terkejut. Artinya, selain memiliki kekuatan besar, orang ini tidak dikendalikan oleh aturan tempat ini, yang membuat itu cukup menakutkan. Lagi pula di tempat seperti ini,
aturan terkadang lebih penting daripada pertempuran berbahaya. Jika dia tidak dapat dibatasi oleh aturan, dia pasti akan memiliki keunggulan mutlak dalam pertempuran. Melihat mata Xiaoyan, pria itu langsung terpesona. Izinkan saya memperkenalkan diri. Xiaoyan bertanya dan membuka mulutnya dan melemparkan 20 di antaranya ke dalam mulutnya. Sumber energi yang agung meledak di tubuhnya. Dia segera menemukan pohon raksasa dan duduk bersila di cabangnya dengan mata tertutup untuk memulai pelatihan. Senju. Pria kekar itu menjawab dengan sederhana. Senju? Apakah kamu Senju dari klan Dewa Iblis kuno? Yuto sepertinya mengenal pria kekar yang bernama Senju ini, yang memandang Yuto dengan aneh. Anda tahu saya? Senju menatap Yuto yang tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Aku mendengar beberapa desas-desus tentangmu, jawab Yuto, dan Senju melambaikan tangannya. Kenapa? Apa Anda mendengar bahwa saya suka makan, minum, pelacur, dan berjudi? Saya suka kecantikan. Senju berkata dengan dominan. Yuto tersenyum. Jelas Senju masih memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang dirinya. Bicaralah dengan lembut. Kalian berdua tidak masalah jika kalian mendekat tempat ini. Xiaoyan yang menutup matanya memarahi dengan marah saat ini. Dan Senju yang masih sombong menciutkan kepalanya dan mundur ke samping dengan Yuto lagi dan lagi. Dan suaranya menjadi lebih lembut. Siapa dia? Senju melirik Xiaoyan dengan gugup dan berkata dengan suara rendah. Kesombongan di tubuhnya seketika menghilang. Aku juga tidak tahu. Yuto juga menjawab dengan suara rendah. Kamu juga tertangkap olehnya di tengah jalan. Senju menatap Yuto dengan curiga yang mengangguk dengan senyum asam. Kami berdua memiliki pengalaman yang sama. Apa yang kalian berdua bisikkan? Saat mereka berdua ragu, sebuah suara ringan tiba-tiba terdengar di samping mereka berdua. Itu karena dia melihat sebuah sosok cantik berdiri di sampingnya dengan indah di beberapa titik. Yuto pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia masih sangat terkejut ketika melihatnya lagi. Setelah Senju melihatnya, dia tertegun. Kemudian dia mendengar raungan cepat. Yuto sedikit mengerit dan melihat sekeliling, dan perlahan-lahan mendengar sumber suara itu. Lalu tersenyum kecut dan menyadari bahwa raungan cepat ini bukanlah hal lain. Itu adalah detak jantung Senju. Saat ini, Senju merasa sedang jatuh cinta. Senju bersumpah bahwa dia belum pernah melihat wanita secantik ini seumur hidupnya. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki wanita yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka dari semua ras. Apakah itu manusia atau monster? Dibandingkan dengan wanita di depannya, mereka semua tak tertandingi. Bolehkah saya bertanya siapa peri ini? Ada senyum lembut di wajah Senju. Sosoknya yang tinggi ditakdirkan untuk membuat Senju terlihat gelisah. Senyum ini jelas merupakan penampilannya yang paling lembut. Tetapi bagaimana Anda melihatnya? Ketika dia bangun, dia merasa semakin mesum. Itu laki-laki saya. Permaisuri tersenyum manis dan menatap Xiaoyan yang sedang duduk bersila. Senju merasa hatinya tercapik-capik dalam sekejap. Dan rasa sakit membuatnya tanpa sadar mencengkeram dadanya. Wajahnya memerah. Senju memandang Xiaoyan, dia membencinya. Mengapa dia mengorbankan darah jiwanya? Jika tidak, dia bisa memberikan perlawanan putus asa. Senju membalikkan punggungnya, seolah-olah dia sangat tersesat. Ada apa dengannya? Permaisuri tampak bingung. Yuto berhenti menatap Senju yang terdiam sejenak dan berkata dengan senyum asam, mungkin hatinya sudah mati. Pada saat ini, sumber energi murni yang terkandung dalam 20 pil sumber yang ada di dalam tubuh Xiaoyan itu mandek, dan sumber ki bintang di lautan bintang dengan cepat memadat. Dengan kecepatan ini, Xiaoyan akan dapat menerobos ke Dewa Pejuang bintang 9 dalam waktu singkat. Meskipun kekuatan Xiaoyan meningkat pesat, setelah menelan pil sumber, energi jahat di tubuhnya juga semakin buruk, yang membuat Xiaoyan awalnya kepribadiannya lembut
menjadi sedikit mudah tersinggung dan penuh permusuhan. Namun meski begitu, Xiaoyan tidak akan kehilangan kewarasannya. Setidaknya dalam hal Yuto dan Senju, Xiaoyan tidak memilih untuk membunuh mereka berdua. Mungkin tidak sulit bagi Xiaoyan untuk membunuh dua makhluk abadi. Meskipun Xiaoyan bisa membunuh mereka, tapi sepertinya tidak perlu. Lebih baik mengambilnya di bawah komando sementara untuk mempersiapkan pertempuran nanti. Setelah memasuki tempat ini, Xiaoyan mengerti bahwa musuhnya sangat jelas. Salah satunya adalah avatar bernama Yonghe yang sebenarnya adalah avatar Suho. Yang terakhir mungkin berpikir bahwa Xiaoyan tidak mengetahui identitasnya, tetapi tanpa diduga identitasnya sudah diketahui. Yonghe akan menjadi musuh potensial, tetapi dia tidak yakin apakah dia akan bergerak atau dengan kata lain, dia akan memilih untuk bersembunyi atau memanfaatkan kesempatan ini untuk menghapus Xiaoyan di sini. Xiaoyan tidak dapat memastikan hal ini. Selain Yonghe, itu adalah orang yang paling mengancam dan juga salah satu orang di hati Xiaoyan yang ingin memusnahkan kedua pria dari Taisu yang mengenakan baju besi dewa palsu. Terlepas dari apakah Senshi dan Taisu akan bertarung atau tidak, jika Taisu yang kuat dapat dihilangkan terlebih dahulu, itu akan melemahkan sebagian dari kekuatan Taisu. Dan seringkali hal-hal yang tampaknya tidak penting inilah yang akan mengarah pada hal besar. Meskipun ada kaisar wanita di sisinya, Xiaoyan masih ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Sekarang Xiaoyan sudah memiliki dua pembangkit tenaga abadi. Untuk menjadi lebih kuat di tempat seperti ini, dia harus belajar menggunakan kekuatan di sekitarnya. Selain kekuatannya sendiri, juga sangat kritis. Tentu saja, selain itu tujuan sebenarnya dari kedatangan Xiaoyan ke sini adalah untuk lebih meningkatkan kekuatan dewa ini. Saat ini, setengah dari kakinya telah melangkah ke Dewa Petarung Bintang 9. Begitu dia maju ke Dewa Petarung Bintang 9, sepertinya jarak dari keabadian begitu jauh. Waktu berlalu dengan cepat, 500 tahun berlalu dalam sekejap mata. Tetapi selama waktu ini, Xiaoyan menemukan bahwa ingatan Kui Jun dari Istana Surgawi semakin berkurang. Situasi ini membuat Xiaoyan berhati-hati. Ada kemungkinan Kui Jun menemukan keanehan, dan tentu saja mungkin juga jarak antara dunia menyebabkan satu sama lain semakin lemah. Menurut ingatan terbaru yang diperoleh dari Kui Jun, Istana Surgawi dengan panik bersiap untuk kekuasaan, dan dalam waktu singkat, ia memperluas kekuatannya di kehampaan Nanling. Ada beberapa benturan dan gesekan di sana-sini. Ini tampaknya tidak mencolok, atau sepertinya bukan masalah besar. Tetapi Xiaoyan tahu bahwa itu mungkin pertanda bahwa perang akan segera dimulai. Rumah surgawi harus memiliki hubungan dengan Taisu, dan mereka akan mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Senshi melalui kerjasama internal dan eksternal. Situasi tidak akan berkembang ke arah yang lebih buruk. Invasi Taisu sudah pasti, jadi semuanya hanya masalah waktu. Apa yang paling kurang dari Xiaoyan sekarang adalah waktu. Tentu saja, ada beberapa hal yang tidak dapat melewati waktu, seperti pertumbuhan kekuatan. Lagi pula, energi dunia Xiaoyan terbagi. Tidak mungkin kekuatan Xiaoyan meningkat begitu cepat. Butuh waktu untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Sepertinya Xiaoyan telah bekerja sangat keras, tetapi dia belum membuat terobosan dalam kecepatan. Setidaknya dari kecepatan kultivasi saat ini, sulit untuk menembus keabadian di waktu yang tersisa di alam Xuanyin. Kecuali mengambil kembali semangat dunia dari Suho. Perang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perang, dan Suho mengirim avatar, dan dia pasti merasakan sesuatu yang aneh. Dia mungkin tidak tahu identitas aslinya, tapi dia bisa merasakannya dalam kegelapan. Ada pertempuran yang menentukan, akan datang ke pintu Anda segera. Dia memiliki firasat, itu sebabnya dia mengambil langkah besar dan mengirim 8 dewa abadi dari istana dewa berburu. Demi setiap gerakan permaisuri timur dan barat, sampai dia melihat Xiaoyan, dia sedikit bingung, yang satu yang tumbuh bersamanya. Wajah yang sama tidak mungkin kebetulan.
Namun meskipun demikian, Suho masih tidak mengerti mengapa Xiaoyan ada atau hubungan apa yang dia miliki dengan Xiaoyan. Ini membuat Suho merasa bingung, tetapi keberadaan Xiaoyan telah membuatnya merasa tidak nyaman. Dia ingin menghapusnya, tetapi dia selalu dalam posisi permaisuri. Jelas tidak mungkin untuk mengambil nyawa Xiaoyan dari permaisuri. Jadi Suho lebih merupakan ujian. Ketika dia melihat permaisuri mengikuti Xiaoyan, dia melepaskan ide ini. Dia awalnya ingin mengingat sebagai teman untuk melihat apakah dia dapat mendekat. Mungkin Anda dapat mempelajari lebih lanjut, tetapi pertama kali ditembus oleh Xiaoyan dan kemudian diidentifikasi oleh permaisuri. Jika ingin lebih dekat, sangat tidak mungkin sekarang. Tetapi meskipun Suho tidak bisa mendekati Xiaoyan, tetapi sekarang di tempat seperti ini, dia dapat menggunakan lebih banyak cara dan sarana untuk menanyakan tentang Xiaoyan. Dan dia juga dapat menanyakan tentang permaisuri. Sangat mudah untuk menakut-nakuti musuh dengan tindakan sendiri. Tetapi ada banyak orang kuat di antara mereka. Jika kekuatan ini terintegrasi dan sebuah permainan diatur, tidak terlalu buruk. Yonghe duduk bersila di suatu tempat di sini, dan tanaman batu giok di tangannya terbang keluar, dan akhirnya jatuh ke tangan kedua wanita. Dia sepertinya mengendalikan segalanya di belakang layar. Bahkan Xiaoyan tidak tahu bahwa kemunculan Senju bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebuah kenyataan. Tapi saat ini, ketika Xiaoyan sedang berkultivasi, kedua wanita itu juga mendekat di beberapa titik. Mereka cantik dan terlihat sangat menyedihkan. Mata indah permaisuri tertuju pada kedua wanita, yang membuat kedua wanita itu terkejut. Tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Bagaimanapun, dia adalah monster tua yang telah hidup selama beberapa tahun, yang tidak diketahui. Jadi dia pasti memiliki kualitas psikologis ini. Bisakah kita pergi bersama? Kedua wanita itu mendekat dan berbisik. Baik Yuto dan Senju tidak berbicara. Adapun Senju, dia menatap kedua wanita, seolah-olah dia telah melihat penampilan permaisuri, dan kedua wanita ini sama sekali tidak bisa masuk ke mata Senju, dan hanya meliriknya. Yuto juga tidak berbicara, karena dia belum memenuhi syarat untuk berbicara di sini. Di mana temanmu? Permaisuri berbicara dengan lembut. Matanya lembut, matanya yang cerah dan giginya yang putih tidak menunjukkan kelicikan, seolah dia seperti peri. Teman kita, semuanya terbunuh dalam pertempuran dan dibunuh olehnya. Kedua wanita berkata dengan menyedihkan dan melirik Senju yang mendengus dengan dominan ketika mendengar kata-kata itu. Jika mereka tidak muncul, kalian berdua akan sangat bahagia sekarang, teriak Senju dengan marah. Dan mata kedua wanita itu langsung memerah, dan mereka bergerak lebih dekat ke permaisuri. Jangan khawatir, suamiku adalah pria yang sangat baik. Ketika dia bangun, aku akan menjadi perantara untukmu. Permaisuri segera tersenyum, dan kedua wanita mengangguk berat setelah mendengar ini. Yuto menatap kedua wanita, tetapi sedikit mengernyit. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya sepertinya mengatakan segalanya. Dia juga merasa ada yang salah dengan kedua wanita ini.